Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kita tadi, Musawwir Balagha Aujal Akram, yang telah menjelaskan tentang apa itu tafsir perkata dari surah Al-Fatihah dan makna global dari surah Al-Fatihah. Baik, insyaallah saya akan melanjutkan tentang hukum-hukum dalam surah Al-Fatihah. Nah, kita masuk kepada poin A, yaitu hukum bismillah dalam surah Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwa bismillah yang terdapat pada surah An-Naml termasuk firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surah An-Naml ayat 30. Namun ada beberapa perbedaan pendapat dari sebagian ulama. Apakah ia termasuk dalam ayat surah Al-Fatihah? Apakah bismillah ini termasuk kepada surah Al-Fatihah atau tidak? Dan juga apakah ia menjadi ayat dalam setiap awal surah atau tidak? Nah, adapun pendapat-pendapat sebagian ulama adalah yang pertama, yaitu pendapat yang dianut oleh mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i rahimahullah. Ia termasuk satu ayat dalam surah Al-Fatihah dan juga dalam setiap surah. Nah, ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, pendapat yang dianut oleh Imam Malik adalah bismillah ini bukan termasuk ayat dalam surah manapun. Tidak dalam surah Al-Fatihah dan tidak pula dalam surah kecuali surah Al-Fatihah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, menurut pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah adalah bismillah adalah satu ayat sempurna yang diturunkan untuk memisah antar surah. Tapi bismillah bukan termasuk dalam surah Al-Fatihah. Dan itulah tadi pendapat dari Imam Abu Hanifah. Kemudian kita masuk kepada dalil-dalil yang mendasari pendapat dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, di sini kami sudah merangkum beberapa dalil yang mendasari pendapat Imam Syafi'i. Dalil yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya ia adalah Ummul Quran atau induk Al-Quran, Ummul Kitab, dan 7 ayat yang diulang-ulang atau yang disebut dengan Sab'al al-Mathani. Kemudian pendapat yang kedua atau dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibn Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW memulai solatnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk kepada dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur Anas. Ia pernah ditanya tentang bacaan Nabi SAW di dalam solat. Kemudian Anas menjawab, bacaan Rasulullah adalah bacaan yang panjang. Kemudian Anas radhiyallahu an membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Kemudian dalil yang keempat adalah hadis yang dilalui dari jalur Anas radhiyallahu an. Ia berkisah, suatu hari Rasulullah SAW berada di antara kami. Tiba-tiba beliau mengantuk, tetapi kemudian ia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami berkata, apakah gerangan yang membuat baginda tersenyum, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tadi telah turun kepadaku suatu surah.
Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sampai inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, menurut mereka, menurut para penganut mazhab Imam Syafi'i, hadis-hadis inilah yang menunjukkan bahwa bismillah merupakan salah satu ayat dari setiap surah dalam Al-Quran. Karena Rasulullah membacanya di permulaan surah Al-Kautsar. Kemudian yang terakhir adalah dalil yang digunakan oleh penganut mazhab Imam Syafi'i. Mereka juga menggunakan logika. Nah, mereka menggunakan logika dalam mushaf Al-Imam atau mushaf induk, bismillah tertulis dalam permulaan surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya kecuali surah At-Taubah. Baik, kemudian tadi dalil dari mazhab Imam Syafi'i, kita lanjut kepada dalil mazhab Imam Maliki atau Imam Malik. Mazhab Maliki berpendapat bismillah bukan termasuk satu ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan pula termasuk kepada setiap surah. Nah, dalil yang mendasari pendapat mereka adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah. Ia berkata Rasulullah SAW membuka salat dengan takbir dan membuka bacaannya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi hadis yang diriwayatkan dari jalur Aisyah. Kemudian hadis yang kedua adalah yang diriwayatkan dari jalur Anas. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman. Kemudian mereka membuka sholat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lanjut kepada dalil yang ketiga. Demikian juga hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu an, ia pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku dua bagian. Sedang bagi hambaku apa yang ia minta. Maka apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Apabila hamba tadi membaca Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Apabila hamba tadi mengucapkan Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku mengagungkanku. Dan dia berfirman sekali lagi, hambaku menyerahkan urusannya padaku. Apabila ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian apabila ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian masuk ke dalil yang keempat. Seandainya bismillah termasuk surah Al-Fatihah, maka akan terjadi pengulangan pada redaksi Ar-Rahmanir Rahim. Dan dua sifat sehingga redaksinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nah, model susunan seperti ini dapat merusak keindahan susunan kalimat yang agung ini. Lanjut kepada dalil yang kelima, adapun tulisan bismillah di permulaan setiap surah hanya untuk keberkahan. Menurut Al-Qurtubi, yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, atau yang paling rajih adalah pendapat Imam Malik. Itu tadi menurut Al-Qurtubi, karena Al-Quran tidak dapat ditetapkan berdasarkan riwayat ahad atau riwayat perorangan saja. Al-Quran hanya bisa ditetapkan berdasarkan riwayat yang mutawatir atau yang diriwayatkan oleh banyak orang atau banyak riwayat lainnya. Kemudian lanjut kepada dalil mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi berpendapat penulisan bismillah dalam mushaf Al-Quran
menunjukkan bahwa ia satu ayat dari Al-Quran. Akan tetapi bukan berarti bahwa bismillah termasuk satu ayat yang termasuk pada setiap surah. Nah, selain itu hadis-hadis yang menunjukkan tidak dibaca dengan suara keras dalam sholat bersama surah Al-Fatihah juga menunjukkan ia bukan salah satu dari ayat surah Al-Fatihah. Penganut mazhab Hanafi menyimpulkan, bismillah merupakan satu ayat Al-Quran secara utuh, terkecuali dalam surah An-Naml yang tadi di atas sudah saya bacakan, yang ayatnya berbunyi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, yang diturunkan sebagai pemisah di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Nah, di antara hujah-hujah atau dalil-dalil yang memperkuat pendapat para penganut mazhab Hanafi adalah riwayat dari para sahabat Nabi SAW. Kata mereka, kami tidak mengetahui akhir dari satu surah sehingga diturunkannya Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga berdasarkan riwayat dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW tidak mengetahui batas-batas surah hingga diturunkan kepadanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam masalah ini, mazhab Hanafi adalah mazhab yang netral di antara dua pandangan yang saling bertentangan, yaitu pendapat dari mazhab penganut Imam mazhab Syafi'i dan penganut mazhab Maliki. Pasalnya mazhab Syafi'i berpendapat tadi bismillah merupakan satu ayat dari surah Al-Fatihah dan merupakan satu ayat tersendiri dari permulaan setiap surah dalam Al-Quran. Sementara itu tadi mazhab Maliki berpendapat bismillah bukan satu ayat dari surah Al-Fatihah dan bukan pula dari setiap awal surah-surah dalam Al-Quran. Tentunya bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Al-Baqarah ayat 148. Namun, jika kita perhatikan dengan seksama, kita dapatkan bahwa ditulisnya bismillah dalam mushaf Al-Quran itu telah mutawatir tanpa ada seorang pun yang menentangnya. Tidak ada perdebatan lagi. Seperti yang telah dimaklumi oleh para sahabat Nabi SAW sangat menjaga Al-Quran dari unsur yang bukan Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa bismillah itu adalah Al-Quran. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia merupakan ayat dari setiap surah atau ayat dari surah-surah Al-Fatihah. Ayat dari surah Al-Fatihah. Tegasnya, bismillah hanya ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai pemisah di antara surah-surah Al-Quran yang disinggung oleh hadis riwayat Ibnu Abbas yang telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui batas surah-surah sehingga diturunkan padanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kita lanjut kepada hukum yang kedua, yaitu hukum membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Para ulama atau kebanyakan ulama berbeda pendapat apakah surah Al-Fatihah wajib dibaca di dalam sholat atau tidak. Nah, ini suatu hal yang penting kita bahas juga karena banyak perdebatan di dalamnya. Pendapat mereka terpetakan dalam dua kelompok. Insyaallah akan saya sampaikan di bawah ini. Yang pertama adalah jumhurul ulama atau sebagian garis besar ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan surah Al-Fatihah adalah syarat dalam sholat. Siapa yang meninggalkannya padahal mampu untuk membacanya, maka sholatnya tidak sah. Nah, tadi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama. Kemudian yang kedua, Imam As-Tsauri dan Abu Hanifah menyatakan sholat tetap sah meskipun tanpa membaca surah Al-Fatihah. Benar sholatnya tetap sah, tetapi sholat yang seperti itu dalam artian tanpa membaca Al-Fatihah itu kurang baik. Nah, yang wajib hanyalah membaca Al-Quran secara mutlak. Minimalnya 3 ayat surat pendek atau 1 ayat yang panjang. Nah, ini tadi menurut Imam As-Tsauri dan Abu Hanifah. Kita masuk kepada dalil yang mendukung pendapat jumhurul ulama atau kebanyakan ulama.
Mereka berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah hukumnya wajib dengan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dari jalur Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tak membaca surah Al-Fatihah. Kedua, hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari jalur Abu Sa'id. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, kami disuruh membaca surah Al-Fatihah dan ayat yang mudah. Nah, menurut mereka, jumhur ulama, riwayat hadis ini menunjukkan wajibnya membaca surah Al-Fatihah. Di dalam salat, sabda Nabi SAW, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Demikian juga redaksi hadis Abu Hurairah. Maka salatnya khidaj yang diulang 3 kali oleh Nabi SAW juga menunjukkan kurang dan rusaknya salat tersebut. Dengan demikian, atas dasar ini seharusnya membaca surah Al-Fatihah adalah syarat sah salat. Kemudian lanjut kepada dalil mazhab Hanafi. Kemudian dalil mazhab Hanafi, Imam Ats-Tsauri dan para ulama mazhab Hanafi menilai sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Pendapat mereka didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah seperti yang ditampilkan di bawah ini, yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Surah Al-Muzammil ayat 20. Menurut mereka, menurut pendapat mazhab Hanafi, redaksi firman Allah ini menunjukkan bahwa yang wajib adalah membaca ayat apa saja yang mudah dari Al-Quran. Pasalnya ayat ini turun berkenaan dengan masalah bacaan dalam sholat. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Nah, ini tadi pendapat atau dalil dari pendapat yang mendukung dalil mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Insyaallah, ini saja yang dapat saya sampaikan tentang hukum bacaan apakah wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Insyaallah materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Hamzan. Insyaallah
akan disampaikan oleh teman kami Hamzah. Baik, mungkin sampai di sini saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.